Kejadian 31 ayat 1 sampai 21. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepada aku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernajar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itu Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan pada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan.
Juga Laban dengan sanak saudara telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkata Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku yang mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberi tahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan lebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksa di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terapim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terapim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terahim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terahim itu tidak temuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terahim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah kau kuburan, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas pada hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakku, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperubah sekarang kepada anak-anakmu ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian di antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah buah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegal Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah yang pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan.
Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengaib istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini dan mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, tidak menjadi hakim antara kita. Laku Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Yang mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Bilangan 1 ayat 1 sampai 25. Iya, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, pada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu.
karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada perkataanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epapras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Oke, saudara, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menantikan Tuhan, saudara ya. Dan saya lagi saudara, tiap hari kita belajar di sini ya, bagaimana kita bisa hidup bersama dalam komunitas ya. Bagaimana kita bisa komunitas itu ada prinsip-prinsip kehidupan ya, ada dalam komunitas itu prinsip-prinsip kehidupan yang sebaiknya tidak dilanggar. Nah, sebab kalau Anda langgar, Anda yang rugi nanti ya. Kalau dilanggar, Anda akan rugi dan ya akan menimbulkan banyak sekali masalah bagimu dan bagiku dan bagi kita semua ya, saudara ya. Prinsip-prinsip kehidupan dalam komunitas itu, saudara ya. Nah, terlalu terang ya. Nah, saudara, dulu kita belajar apa ya? Satu, bedanya piti sama mercy ya. Orang yang punya karunia kemurahan ya, mudah sekali dimanfaatkan karena dia tidak mengelola karunia kemurahan itu dengan kerendahan hati, tapi karena dia sombong sehingga dia mudah dimanfaatkan orang ya, saudara ya. Piti dan mercy ya, artinya ada orang yang ketipu lagi karena dia banyak sekali memberi kesempatan atau menolong orang atau memberikan sesuatu ke orang tanpa hikmat, saudara ya. Bukan karena cinta, bukan karena kasih dari ya, tetapi karena apa? Karena kesombongan ya. Kita juga belajar, Anda jangan minta maaf kalau Anda nggak salah. Ya, tidak usah, kita tidak perlu meminta maaf untuk sesuatu yang kita nggak salah. Jadi jangan dikit-dikit minta maaf, saudara ya. Dikit-dikit minta maaf, pemberesan. Kalau Anda tahu, ya, kalau kita punya hati yang benar, punya cinta, dan kita tahu kita nggak ada masalah dengan dia, Anda tidak perlu minta maaf. Ya, dan kalau Anda bermasalah sama orang yang nggak kasih tahu ke Anda salahnya di mana dan Anda benar-benar nggak tahu, Anda nggak usah mohon minta maaf juga. Biasa aja ya, itu juga sudah diajarin. Nah, saudara, kita juga diajarin ya bagaimana kalau ada orang lagi cerita gini nih, waduh, lagi keluh kesah ya, bukan keluh kesah tapi lagi cerita aja, lagi ngobrol-ngobrol. Nah, Anda jangan ngomong sabar, jangan suka ngomong begitu, saudara. Kenapa? Orang itu nggak marah sebetulnya. Sabar, jangan marah. Nanti orang itu marah gara-gara Anda ngomong begitu tuh, saudara. Sabar, jangan marah. Dia jadi marah bukan karena masalahnya dia, tapi karena kamu ngomongin dia sabar, jangan marah, maka dia jadi marah, saudara. Malah itu memancing ya, memprovokasi orang untuk marah. Ya, sudah belajar juga ya, praktikal dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Kita juga sudah diajari ya mengenai kapabilitas, integritas, ya, kredibilitas. Diajari juga ya, ingat dong, praktekkan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang cai langkung, saudara ya. Simple, Anda kalau lagi kerja di tempat orang, ya, kalau Anda mau berhenti, jangan diam-diam, saudara. Jangan langsung hilang begitu saja. Anda kudu ngomong izin, ya, Pak, saya mau kerja. Jangan hari ini kita lagi kerja, terus mau berhenti, besok kita nggak berangkat. Pak, saya besok nggak berangkat, Pak, nggak mau kerja lagi. Ya, jangan. Tapi kasih waktu. Ya, yang punya kerja itu misalnya 1 bulan.
ya, atau 1 minggu lah. Tapi jangan besok Pak, saya berhenti. Itu namanya mutung, saudara ya. Jangan, saudara ya. Jangan kalau orang lagi kerja atau Anda ya punya mertua, tiba-tiba Anda pergi ninggalin mertuamu kayak si Yakub itu ya, nggak bilang-bilang pergi aja minggat begitu. Jangan, saudara ya. Itu adalah hal yang sepele, tetapi itu akan mempengaruhi hidupmu, saudara. Artinya, kamu tidak meninggalkan sesuatu dengan beres. Langsung pergi saja begitu ngilang. Ya, saudara ya. Menikah juga sama, jangan tiba-tiba ngilang gitu, saudara ya. Tiba-tiba hilang, saudara. Bilang baik-baik, aduh, ada masalah nih kita nih. Anak dengan orang tua juga sama. Biasakan, saudara ya, kalau ada sesuatu, Anda bilang. Mengapa Anda bisa tiba-tiba kabur, saudara? Ya, karena Anda takut. Ada ketakutan dalam hidupmu. Sehingga kamu harus, udahlah. Pak, kalau ditahan gimana? Ya enggak, ya kamu bilang. Pokoknya besok saya kasih tahu, kecuali perbudakan ya. Ini kita lagi cerita Anda lagi dibudak di zaman perbudakan dulu ya, kabur, lari, saudara ya. Lari. Tapi kan ini kan lagi cerita dalam suasana yang normal ya. Atasan dengan bawahan, majikan dengan karyawannya, orang tua dengan anak, suami, istri. Ya. Jangan tepeng hilang begitu, saudara ya. Jangan. Tapi ketika Anda lagi bekerja, Anda lagi dalam rumah tangga, Anda sedang bertamu pun ya, bertamu pun juga sama, saudara ya. Kalau kamu bertamu di rumah orang, jangan tiba-tiba ngilang pergi begitu. Jangan, saudara ya. Kalau kamu datang ya dengan tamak muka, kamu pergi harus kelihatan juga, kasih tahu. Sebab apa, saudara? Setiap segala sesuatu yang nggak jelas akan menimbulkan kecurigaan bagi yang kamu tinggal itu. Akan menimbulkan banyak sekali asumsi, presumption, banyak sekali kecurigaan, prejudice, ya, praduga. Aduh, jangan-jangan. Dan hal itu akan menambah masalah, saudara. Yang seharusnya nggak ada masalah, maka jadi masalah. Ya, jadi kamu harus pamit. Sepele ya, saudara ya, tapi banyak orang Kristen nggak tahu aturan ini. Ya, karena memang kurang ajar, nggak diajari sama orang tuanya. Makanya saya ajarin, ya, saya sebagai pemimpin Anda, gembala Anda, saya ajarin Anda. Kalau kamu lagi kerja, nggak boleh hari ini kepengen kerja langsung hilang begitu saja, nggak boleh, saudara. Ya, ngomong baik-baik. Pak, saya nggak mau kerja di sini lagi. Ya kan? Ya alasannya Pak, capek aja Pak, saya pengen berhenti saja. Ya, kadang-kadang ya karena kamu ngomong, kamu gajinya dinaikin 2 kali lipat, saudara. Ya, kadang-kadang kamu ngomong dengan baik, ada masalah apa sih? Ya gajinya kurang Pak. Tapi kamu jangan marah-marah. Nah, sama kalau kamu lagi kerja, gajinya kurang, kan sudah diajarin. Jangan kamu bikin masalah di situ. Kan kamu masih terima gaji kan? Tinggal kamu ngomong baik-baik. Kalau kamu nggak suka, kamu bilang aja, Pak, gajinya kurang. Besok apa? Saya ini bulan terakhir ya Pak. Kenapa ya gajinya kurang? Itu, saudara ya. Bilang. Ada yang tidak ada puas di tempat kerja, ya jangan Anda bikin masalah di situ. Jangan pernah kencingin periuk nasimu. Juga diajarin di dalam komunitas ini. Mungkin orang tuamu udah ngajarin, kita ajarin di sini, saudara. Ya, jadi jangan bikin masalah. Jangan pernah kencingin periuk nasimu, karena rezekimu bukan dari atasanmu, rezekimu dari Tuhan. Tetapi kalau gajimu kurang, kamu ngomong. Kalau gajimu bosmu nggak mau ngasih, ya kamu cari kerjaan lagi yang baru. Dan waktu cari kerjaan baru, jangan pleng hilang dikerjain. Oh, ben bosku edan hisan. Tinggal begitu aja, pleng. Nggak boleh, saudara. Itu namanya cai langkung. Kamu datang, ya kan? Datang tiba-tiba datang. Terus pergi, kamu tiba-tiba pergi, ya datang tak diundang. Pergi tak diantar, ya kan? Itu namanya cai langkung. Dalam kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, belajarlah hidup dalam terang. Kalau kamu tidak dalam terang, menimbulkan banyak sekali masalah, dan kamu tidak bisa membersihkan tuduhan-tuduhan itu dari kamu. Karena kamu pergi dari jauh dan kamu nggak bisa salahkan orang lain. Ya, praduga itu Anda nggak bisa larang. Orang kan boleh berpraduga. Oh, aku difitnah. Enggak, kamu tidak difitnah. Orang berpraduga kamu karena kamu pergi begitu saja. Ingat tuh, saudara ya, sepele ya.
sepele, tetapi banyak orang Kristen menyepelekan hal yang sepele ini. Karena sepele dan akibatnya fatal. Lalu Anda sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi kebiasaan dalam hidupmu. Kalau apa-apa pergi hilang dah. Ya bosan sama jengkel sama suami, hilang pergi. Jengkel sama siapa hilang pergi. Apa semua hilang pergi. Ada jadi kebiasaan dalam hidupmu, saudara. Biasa lari dari kenyataan, biasa lari dari kehidupan, biasa lari. Ya, Anda tidak berani menghadapi untuk sekedar pamit. Ya, Anda nggak berani menghadapinya. Sepele ya, iya, kelihatannya sepele. Tapi ya berat, saudara, untuk melakukannya kalau hati kamu selalu penuh dengan tertuduh. Kalau kamu tidak ikutin aturan-aturan kehidupan. Hanya kan saya ajarin kan aturan-aturan kehidupan dari kemarin kan. Kita ini timbun pagi belajar aturan-aturan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sehingga hidupmu jadi ringan, kayak saya. Ya, mungkin banyak orang salah paham dengan saya, tetapi karena saya ikutin aturan kehidupan, saya selalu menang dalam berkonflik dengan orang lain, saudara. Saya selalu menang. Ya, karena saya patuhi semua konflik. Pernah tak ajarin juga ya, kalau kamu sedang berkonflik sama orang, jangan pernah jelek-jelekan orang yang kamu sedang berkonflik itu. Begitu kamu buka mulut, jelek-jelekan orang yang lawan kamu pasti kalah. Pasti kalah. Saya sudah lakukan itu, saudara, berkali-kali. Dan saya sangat lihai jago dalam itu. Karena sudah kulino. Ya. Karena sudah biasa, saya biasa disalahpahamin orang karena saya pikirnya jauh ke depan, kemana mudah jauh. Anda baru selangkah, saya pikir aja Anda baru ngelangkah, saya pikir aja sudah sampai ke planet Mars. Sehingga orang suka salah paham dengan saya. Dengan itu saya ngerti, kamu salah, kamu nggak akan mengerti, makanya saya diam. Terus kemudian orang itu memfitnah saya, memfitnah itu, akibatnya apa? Saya yang menang. Prinsip-prinsip kehidupan. Sehingga saya nggak pernah takut ketemu orang, saudara. Saya tidak pernah menghindari orang lain. Karena saya selalu damai. Lalu orang menuduh saya, kamu ribut, enggak? Oh, enggak. Orang mau datang sini boleh-boleh aja. Nah, satu-satunya yang saya tidak suka, saudara ya, kalau orang pamitan sama saya, apa saudara? Lo lagi ngesom. Lagi ngesom, di dalam cuma 20 orang, terus dia tiba-tiba ngomong, aku pamit dulu ya. Aku live dulu ya. Itu paling nggak down tuh ya, saudara. Dulu zaman pertama-tama itu ya, yang datang cuma 20. Lalu aku live dulu ya. Udahlah. Karena begitu aku live dulu, yang lain aku juga aku akhirnya semua pada live semua. Gak usah bilang-bilang kalau lagi ngesom itu. Kalau saya mau pergi, saya cuma japri aja. Aku nggak di sini ya. Nah, terus tapi saya tak diem kena somnya, saudara. Biasanya begitu. Kalau dia bukan teman saya, ya bodo amat, tak tinggal aja, saudara ya. Tapi kalau itu teman saya, biasanya aku tetap ini ya. Aku tetap, tapi jangan dipanggil-panggil. Aku sambil ngerjain lainnya. Karena apa? Kita sudah membantu dia supaya ya, kalau penuh kan semangat, saudara ya. Kadang-kadang ada orang yang suka gitu ya, nakal ya, saudara, sengaja buat ngedown kan. Aku live dulu ya, bosen nih acaranya. Nah, itu tuh yang paling menyebalkan tuh, yang begitu-begitu tuh ya. Nah, kalau begitu datang dari panggil pergi, nggak usah bilang, jangan bilang-bilang malah. Jangan bilang-bilang kalau begitu. Japri saja ya, karena ada private message, aku jalan dulu ya. Siapa kalau ada pergi ya, ada nongol begitu kan, nongol itu di ininya kan, di pesannya itu ngomong ke semua orang. Sehingga yang lain ikut terpengaruh, aku juga pergi. Ya, udah yang datang cuma 15 orang, yang pergi 7 orang. Udah dah, sepi dah. Untung kita nggak pernah sepi, saudara ya, selalu ramai. Begitu, saudara ya, itu satu-satunya yang kalau mau pergi jangan bilang-bilang itu ya, kalau lagi ngesom, saudara ya, karena akan merusak suasana. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya bilang lah ya, ngomong, izin. Hal sepele, tapi kamu akan, kalau kebiasaan kamu lakukan, kamu akan biasa lari dari kenyataan, kamu akan tidak berani menghadapi kenyataan. Alasannya banyak, selalu ya, untuk membenarkan tabiatmu yang busuk, pokoknya alasannya ada satu septic tank, saudara. Kalau perlu nanti saya pesankan lagi, jangan dari Pak Iman lah sekarang, kita pesankan dari mana? Dari Australia, ya saudara. Tuhan Yesus memberkati.